Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang paragraf. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Terima kasih. Apa sih pengertian dari paragraf itu sendiri? Nah, paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari kalimat-kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, yang dimaksud kalimat pokok di sini adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Nah, dan kalimat penjelas sendiri merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di dalam kalimat pokok. Atau definisi yang lain mengenai paragraf yaitu bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat. Nah, yang isinya mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya. Nah, dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari paragraf. Nah, ada 5 ya. Yang pertama itu kalimat awalnya biasanya dia agak ke dalam. Dia 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf biasanya memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi untuk menjelaskan. Nah, selain itu juga menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu paragraf biasanya memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Nah, kalimat tersebut biasanya berisi mengenai detail-detail kalimat dari kalimat topiknya. Nah, paragraf bukanlah sebuah kumpulan kalimat topik paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Nah, setiap kalimat penjelasnya itu tadi berisi mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Selanjutnya, fungsi dari paragraf. Nah, paragraf mempunyai beberapa fungsi Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran. Nah, dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua yaitu untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan. Nah, yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, biasanya ganti paragraf berarti ganti pikiran juga gitu. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis karangan tersebut dan memudahkan pemahaman bagi para orang yang membacanya. Dan yang keempat, untuk memudahkan pengembangan topik untuk memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang kelima yaitu untuk memudahkan pengendalian variabel. Nah, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya yaitu kegunaan dari paragraf. Nah, paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu tetapi sebagai pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan. Nah, yang pertama, kegunaan dari paragraf sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok dari keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat sebagai alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran si penulisnya. Dan yang ketiga, sebagai penanda bahwa pikiran baru itu dimulai. Dan yang keempat, sebagai alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang kelima, kegunaan dari paragraf sendiri yaitu dalam rangka keseluruhan paragrafnya
Paragraf dapat berguna bagi pengantar ya, transisi dan penutup. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dari paragraf. Nah, ada beberapa unsur yang membangun sebuah paragraf. Nah, sehingga paragraf tersebut bisa tersusun secara logis dan sistematis. Nah, unsur-unsur paragraf ada beberapa ya, ada 4 macam. Yang pertama yaitu transisi, yang kedua kalimat topik, dan yang ketiga kalimat pengembang, dan yang terakhir itu yang keempat kalimat penegas. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat penggunaan paragraf. Nah, yang pertama yaitu kesatuan. Nah, kesatuan paragraf ialah semua kalimat ya yang membangun paragraf secara bersama-sama ya, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Nah, kesamaan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu membuat satu hal saja. Yang kedua, kepaduan ataupun koherensi. Nah, koherensi di sini adalah kekompakan hubungan ya antara suatu kalimat dan kalimat yang lain ya, yang membentuk suatu paragraf. Nah, kepaduan yang baik dan hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu dan untuk mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan. Nah, ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang dari kalimat topiknya. Nah, paragraf yang hanya ada satu kalimat topik ya dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Yang keempat yaitu panjang dari paragrafnya sendiri. Nah, panjang paragraf dalam tiap tulisan itu tidak sama ya, berbeda-beda. Nah, tergantung pada seberapa jauh ataupun dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran dari si penulis itu. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, paragraf dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, paragraf narasi. Nah, paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Nah, paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian ya dan narasi runtut cerita. Nah, paragraf narasi kejadian itu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Nah, sedangkan paragraf narasi runtut cerita yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dari urutan tindakan ataupun perbuatan yang menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu kejadian. Yang ketiga, paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran ya dari suatu keadaan atau peristiwa ataupun kejadian menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan ya, melihat dan juga mengalami langsung kejadian ataupun peristiwa tersebut. Yang keempat yaitu paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi sendiri adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada pembacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan ataupun pendapat penulis dengan disertai dengan bukti dan juga fakta. Nah, tujuannya yaitu supaya si pembaca yakin ya bahwa ide ataupun gagasan dan pendapat dari si penulis tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Dan yang kelima yaitu paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi adalah suatu bentuk ataupun jenis karangan yang mempunyai tujuan untuk membujuk pembacanya supaya ingin berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan si penulisnya. Nah, supaya tujuannya itu bisa tercapai, si penulis harus mampu
mengemukakan ya pembuktian dengan cara menggunakan data dan juga fakta. Materi selanjutnya yaitu macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka biasanya memiliki sifat yang ringkas, ya, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Nah, paragraf penghubung di sini adalah biasanya paragraf ini berisi dari inti masalah ya yang hendak disampaikan kepada pembaca. Nah, secara fisik paragraf ini lebih panjang dan lebih panjang daripada paragraf pembuka. Nah, sifat paragraf penghubung tergantung ya pada pola dari jenis karangannya sendiri. Dan yang ketiga yaitu paragraf penutup. Untuk paragraf penutup sendiri biasanya berisi dari kesimpulan ya atau penegasan kembali mengenai hal-hal yang dirasa ataupun yang dianggap penting. Materi selanjutnya yaitu macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, yang pertama yaitu paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf. Nah, dan dimulai dengan pernyataan umum ya yang disusun dengan uraian ataupun penjelasan khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf ya dan diawali dengan uraian ya atau penjelasan yang bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Nah, kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Materi selanjutnya yaitu macam-macam paragraf berdasarkan isi. Nah, yang pertama yaitu paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama ya yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragrafnya biasanya bersifat tersirat. Nah, dalam keseluruhan paragraf biasanya juga dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan ya, situasi dalam cerita. Yang kedua, paragraf proses. Nah, paragraf proses sendiri ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama ya dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang memaparkan suatu urutan dari suatu kejadian atau proses yang meliputi waktu, ruang, klimaks dan anti klimaks. Dan yang ketiga yaitu paragraf efektif. Nah, paragraf efektif sendiri adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Nah, paragraf efektif sendiri terdiri atas satu pikiran utama ya dan lebih dari satu pikiran penjelas. Selain itu juga tidak boleh di kalimat efektif di sini dia tidak boleh ada kalimat sumbang ya, harus ada koherensi antar kalimat. Cukup sekian untuk materi mata kuliah bahasa Indonesia tentang paragraf ya. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau cara saya menyampaikan kurang jelas atau kurang detail ya. Seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like dan komen untuk membangun channel YouTube ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.